Pernah nggak sih Anda merasa kalau pekerjaan sebagai guru itu ya lebih dari sekedar mengajar di kelas? Nah, sepertinya pemerintah setuju dengan Anda. Yuk kita bedah bareng peraturan baru yang akan mengubah cara beban kerja guru dihitung. Mungkin ini juga bakal mengubah cara kita memandang profesi ini. Jadi, mulai tahun ajaran 2025-2026 nanti, semua pekerjaan guru akan dirangkum dalam 5 tugas utama. Jadi nggak ada lagi tuh kerumitan administrasi yang abu-abu. Sekarang, semuanya dibuat lebih jelas. Pertanyaannya, apa saja sih 5 pilar utama pekerjaan kita sekarang ini? Oke, kita langsung masuk ke jantung peraturannya, yaitu di pasal 3. Disinilah kelima tugas pokok yang jadi fondasi seluruh beban kerja Anda dijelaskan. Anggap saja ini semacam deskripsi pekerjaan resmi kita yang baru. Nah, ini dia kelima tugas pokok itu. Mulai dari merencanakan pelajaran, melaksanakannya di kelas, menilai hasilnya, membimbing siswa, dan, nah ini yang menarik, melaksanakan tugas tambahan yang selama ini sering dianggap tak terlihat. Mari kita kupas satu persatu. Istilah-istilah ini mungkin kedengarannya udah familiar banget ya di telinga kita. Tapi, apa sih artinya dalam praktek sehari-hari? Yuk kita lihat lebih dalam. Apa saja yang termasuk dalam setiap tugas ini. Dua tugas pertama ini bisa dibilang adalah jantungnya profesi kita, merencanakan dan melaksanakan. Ini bukan cuma soal bikin RPP loh, tapi juga soal gimana kita menghidupkan kurikulum, baik itu di dalam kelas maupun lewat kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler. Selanjutnya, kita masuk ke ranah penilaian dan pembimbingan. Disinilah kita mengukur kemajuan siswa dan bantu mereka untuk tumbuh. Gak cuma secara akademis di kelas, tapi juga lewat kegiatan-kegiatan di luar jam pelajaran yang bisa mengembangkan bakat dan minat mereka. Nah, ini dia nih terobosannya. Tugas kelima, yaitu tugas tambahan, sekarang secara resmi diakui sebagai bagian dari beban kerja inti. Jadi, semua pekerjaan ekstra yang Anda lakukan kini punya nilai yang setara. Coba deh lihat daftarnya, mulai dari jadi wali kelas, guru piket, sampai wakil kepala sekolah. Semua peran ini kan penting banget ya supaya roda sekolah tetap berputar. Nah, sekarang semua itu nggak lagi dianggap kerjaan sampingan, tapi diakui sebagai bagian penting dari kontribusi Anda. Oke, kita udah tahu tugasnya apa aja. Sekarang, mari kita bicara soal berapa lamanya. Gimana kelima tugas ini dihitung dalam jam kerja mingguan Anda? Angka kuncinya adalah 37,5 jam per minggu. Itulah total jam kerja efektif Anda di luar jam istirahat. Kedengarannya cukup standar kan? Eits, tapi tunggu dulu. Karena dari total jam kerja itu ada target minimumnya. 24 jam harus dialokasikan untuk mengajar tatap muka. Ini adalah inti dari interaksi Anda dengan para siswa di kelas. Anda mungkin langsung mikir, gimana caranya saya bisa ngajar 24 jam kalau saya juga jadi wakil kepala sekolah? Tenang, disinilah ada sistem yang namanya ekuivalensi. Jadi, ini adalah cara untuk mengubah tugas tambahan Anda menjadi setara dengan jam mengajar. Coba lihat deh gimana ini bekerja dalam prakteknya. Jadi wali kelas sekarang itu setara dengan 2 jam mengajar. Kalau jadi wakil kepala sekolah, wah, itu dihitung setara 12 jam. Ini bukan lagi sekedar tugas tambahan, tapi kontribusi yang benar-benar terukur dan diakui untuk memenuhi target 24 jam Anda. Jadi, setelah semua penjelasan panjang lebar ini, apa sih artinya semua ini buat Anda di lapangan? Apa poin-poin utama yang harus Anda ingat? Kalau disingkat, begini rangkumannya. Ada 5 tugas pokok, total 37,5 jam kerja, dengan minimal 24 jam tatap muka. Dan yang paling penting, tugas tambahan Anda sekarang diakui dan bisa dikonversi. Semuanya ini bertujuan untuk satu hal, meningkatkan kualitas pembelajaran. Ini adalah upaya agar pekerjaan kita lebih transparan dan dihargai. Dan jangan salah ya, tujuan akhir dari semua ini bukan cuma soal administrasi. Seperti yang tertulis jelas dalam peraturannya, tujuannya adalah untuk meningkatkan mutu pembelajaran, pendidikan karakter, dan pengembangan bakat minat murid. Jadi, fokusnya kembali ke siswa. Peraturan ini memberikan sebuah struktur dan pengakuan yang mungkin sudah lama kita nantikan. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah dengan beban kerja yang lebih jelas terdefinisi seperti ini, fokus kita sebagai pendidik akan benar-benar bisa kembali sepenuhnya pada kualitas pembelajaran siswa? Nah, gimana menurut Anda?